Google baru-baru ini menerapkan fitur baru berupa lisensi foto pada Google Image. Nah, kalau bicara lisensi foto, nah ini bakal sangat menarik, apalagi untuk orang Indonesia. Karena apa? Karena masih ada sebagian yang sering suka comot-comot foto orang tanpa bilang, tanpa menyertakan sumbernya lagi. Namun, lisensi foto ini seperti apa sih? Kemudian, apakah ada pengaruhnya dengan SEO atau Search Engine Optimization? Apakah ini mempengaruhi kemampuan sebuah website untuk muncul di search engine Google? Pengen tahu jawabannya? Yuk simak bahasan lengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin fitur baru pada Google Image, yaitu lisensi sebuah foto. Nah, seperti apakah fitur lisensi foto ini dan gimana pengaruhnya untuk SEO? Yuk kita langsung saja masuk ke bahasannya. Nah, berita ini saya dengar dari Search Engine Roundtable. Nah, jadi bentuk dari fitur ini adalah berupa metadata. Jadi, teman-teman itu bisa masukin metadata pada image teman-teman sehingga Google dapat membaca lisensi dari image tersebut. Sebenarnya, fitur ini sudah lama dikeluarin, yaitu bulan Februari kemarin, tepatnya tanggal 24 Februari ya. Ditulis beritanya oleh Barry dari Search Engine Roundtable. Yang baru adalah kemampuan dari Search Console untuk melakukan testing terhadap metadata. Bentuknya ini lebih kepada structured data ya. Jadi di Google Console itu kan ada tools yang gunanya untuk ngetes apakah metadata tersebut udah kita masukin apa belum gitu. Fitur itu udah masuk ke Google Console sekarang. Awalnya bulan Februari kemarin belum ada sama sekali. Dan bulan Agustus ini sudah dimasukin oleh Google ke Search Console. Artinya memang dalam waktu dekat fitur ini diterapkan oleh Google. Nah, ini dia penampakannya. Jadi tanggal 21 Februari kemarin Google Search License membuat sebuah tweet yang isinya mengenai label license pada Google Image. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, pada hasil search Google Image itu akan ada nampak di bagian merah ini tadi ya, kotak merah ini, tulisan licenable. Nah, jika teman-teman klik, ini akan menjadi seperti ini. Nah, kelihatan banget penjelasan tentang lisensinya ya. Nah, seperti itulah. Jadi, buat teman-teman yang ingin posting sebuah foto dalam halaman websitenya, teman-teman bisa menyertakan jenis lisensi foto tersebut. Memang akan tambah kerjaan ya. Akan jadi tambah kerjaan buat teman-teman. Tapi tentu bisa dibantu dengan berbagai script yang ada. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih Google bikin fitur seperti ini? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ada seseorang yang menanggapi Twitter yang dibuat oleh Aleida Solis ya, mengenai kecenderungan orang-orang untuk mendapatkan backlink dari sebuah image yang bukan miliknya. Nah, si Brian ini bertanya kepada Denny Sullivan, apakah fitur baru ini sebagai respon dari kegiatan yang dilakukan orang-orang tersebut? Nah, ini jawaban dari Denny, bahwa ini adalah cara Google untuk membuat si pemilik website dapat mencantumkan lisensi dari gambarnya. Hanya itu aja. Jadi supaya pemilik websitenya lebih peduli tentang lisensi foto mereka dan orang-orang juga tahu tentang lisensi foto tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah tujuan Google membuat fitur ini. Nah, setelah kita tahu penampakannya seperti apa, kemudian tujuan Google membuatnya seperti apa, sekarang kita cari tahu gimana sih cara menerapkannya. Dari Search Engine Roundtable. Nah, ini ada dua cara ya yang dianjurkan. Yang pertama itu dengan structured data. Tentu orang SEO udah tahu banget ya, udah kenal banget tentang structured data ini. Kalau buat teman-teman yang menggunakan website berbasis WordPress, tentu bisa dibantu dengan berbagai plugin yang ada. Mungkin Yoast SEO, RankMath, dan lain sebagainya. Tentu bisa akan membantu lah ya
Saya rasa dalam waktu dekat Yoast SEO dan RankMath mungkin akan mengupdate pluginnya terkait dengan structured data ini. Kalau structured data itu kan kita memasukkannya per halaman website ya. Jadi setiap halaman website yang ingin kita cantumkan gambar tersebut, maka kita akan sertakan juga structured datanya. Kalau cara kedua, yaitu IPTC foto metadata, itu kita membenamkan informasi tersebut itu ke dalam file fotonya. Jadi cukup sekali kita masukin ke dalam file foto tersebut, maka itu udah kayak menyatu ya dalam file tersebut, dan informasi itu akan dibawa kemanapun foto itu di-copy atau digunakan gitu ya. Nah, inilah dua cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menerapkan license pada image ini ya. Image license metadata, itu istilah dari Google. Buat teman-teman yang pengen tahu secara teknis tahap demi tahap gimana masukinnya, gimana bentuk metadatanya, teman-teman bisa mengunjungi alamat website di bawah ini ya, developer.google.com search.data types kemudian image license metadata. Nah, di sini pada halaman ini akan disajikan tahapannya secara lengkap, dan kemudian pertanyaan terakhir itu adalah apakah ini bakal ngefek untuk SEO gitu kan? Nah, gimana peranannya dalam SEO? Nah, ini dia ada jawaban khusus. Nah, ini yang jawab adalah John Mu, seorang yang bernama Gagan Jane. Bertanya apakah ini berpengaruh terhadap SEO gitu ya. Secara tegas, John Mu mengatakan tidak. Ini tidak berpengaruh terhadap ranking ataupun SEO. Oke, kemudian kita lanjut. Satu hal yang perlu diketahui bahwa ini masih dalam bentuk beta ya. Artinya belum betul-betul diterapkan oleh Google. Dan tata cara penerapannya juga mungkin bakal berubah. Jadi dari dua cara yang diberikan tadi, itu mungkin aja ada penambahan atau pengurangan, atau justru ada perubahan besar, tergantung tim pengembangan dari Google-nya sendiri ya. Diingatkan oleh Google bahwa fitur ini belum tersedia di Google Image. Artinya, kalaupun kita menerapkannya sekarang, fitur ini belum bisa keluar. Belum bisa kelihatan. Nah, tapi teman-teman udah bisa ngetes dengan Google Search Console itu tadi yang saya bicarakan. Teman-teman tinggal cari aja. Di Google Search Console itu ada sebuah tools yang bisa ngetes tentang structured data. Nah, tinggal dites pakai itu. Nah, ini sudah bisa kelihatan apakah penerapan yang kita lakukan itu udah benar apa belum gitu. Nah, tapi kalau untuk melihat in action-nya gitu ya di Google Image itu nggak bakal kelihatan karena memang fitur ini belum diterapkan. Oke, jadi mungkin itu aja. Nah, segera terapkan aja kalau teman-teman mampu melakukannya. Nah, jangan ditunda-tunda, karena memang sepertinya nggak susah sih nerapinnya ya. Tinggal ditambahin aja structure datanya, teman-teman udah bisa mendapatkan fitur tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.